Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan data penelitian yang kita miliki pada software Fuse. Jadi silakan teman-teman buka software Fuse-nya. Kita buka software Fuse-nya. Silakan tunggu dulu. Jadi di Fuse ini hampir sama dengan SPSS. Pertama kali kita masuk di Fuse, kita akan ditanya apakah kita sudah memiliki data sebelumnya ataukah kita akan menginputkan data terlebih dahulu. Sehingga di sini ada pilihannya Fuse work file, create a new Fuse, open an exciting work file, Fuse work file. Jadi apabila kita sudah punya Fuse sebelumnya atau data-data sebelumnya atau yang kita sudah pernah buka sebelumnya. Nah, karena kita baru pertama kali untuk memulai menggunakan Fuse, maka silakan klik create a new Fuse work file. Nah, di create work file ini teman-teman akan ditanya apakah jenis data yang akan teman-teman gunakan. Jadi sedikit berbeda dengan SPSS yang kita hanya tinggal memasukkan datanya, akan tetapi di Fuse ini kita akan diminta untuk memasukkan terlebih dahulu jenis data yang kita gunakan dalam penelitian ini. Apakah jenis data yang kita masukkan itu adalah data unstructured atau undate, ataukah data kita adalah data date yang berupa regular frekuensi, ataukah data kita adalah data balance panel. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama adalah unstructured atau undate. Unstructured atau undate, kita akan coba klik, adalah suatu bentuk tipe data yang merupakan tipe data cross section. Tipe data cross section ini gambarannya adalah ketika teman-teman membagikan angket kepada sejumlah orang, di mana jumlah orangnya sudah pasti dalam satu waktu tertentu, maka itu masuk di dalam jenis data yang disebut cross section. Nah, kalau teman-teman menganalisis data cross section dengan menggunakan Fuse, maka teman-teman silahkan pilih bagian unstructured atau undate. Dengan observasinya, berapa banyaknya responden yang teman-teman gunakan, silahkan diketikkan di sebelah sini. Sudah? Kemudian yang kedua adalah date atau regular frekuensi. Maksudnya regular frekuensi ini adalah datanya berbasis waktu dan dikumpulkan dalam waktu yang jarak interval waktunya sama. Maksudnya adalah apabila data itu dikumpulkan dalam jangka waktu harian, maka kita bisa pilih bagian harian. Kalau datanya dikumpulkan dalam jumlah waktu bulanan, maka kita pilih bulanan, atau kita pilih triwulan, atau kita pilih tahunan. Kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Di sini kita sudah disediakan frekuensi yang mungkin kita pilih, mulai dari data tahunan, semi-annual. Semi-annual itu adalah data semesteran, quarterly itu adalah data triwulan, monthly data bulanan, bi-monthly adalah data 2 bulanan, dan seterusnya. Kemudian ada daily 5 days week, ada daily 7 days week. Itu biasanya kalau daily 5 day weeks itu adalah data-data yang kita gunakan ketika datanya adalah data yang dihitung dalam satu minggu itu dia hanya menggunakan 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Biasanya data-data daily 7 day weeks ini digunakan untuk data-data yang data-data saham. Dia kan biasanya menggunakan daily 5 day week. Itu untuk yang data time series. Kemudian setelah teman-teman menentukan frekuensi dari datanya, teman-teman akan diminta untuk memasukkan data yang teman-teman akan masukkan ini mulai dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Sudah, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah balance panel. Balance panel ini adalah gabungan antara data cross section dan data time series. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika teman-teman memiliki data laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 untuk beberapa bank syariah yang ada di Indonesia, maka dia akan masuk di dalam data panel. Nah, bagaimana analisisnya? Saya sarankan untuk menggunakan data panel saja, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih sesuai dibandingkan dengan teman-teman menggunakan data regresi.
Nah, untuk materi kita yang akan kita bahas yaitu error correction model atau model koreksi kesalahan, kita hanya akan menggunakan dua variabel, yaitu variabel X-nya nanti adalah MPF, kemudian variabel Y-nya adalah ROA. Nah, data yang kita gunakan dikumpulkan dari tahun 2012, di sini 2012 sampai dengan tahun 2019. Kemudian data ini diukur setiap 3 bulan sekali dan termasuk data triwulan. Maka teman-teman silahkan pilih di bagian FUSE, bagian date, regular frequency. Frekuensinya silahkan pilih quarterly, start date-nya adalah 2012 sampai dengan 2019. Kalau sudah silahkan klik OK. Nah, setelah teman-teman akan mengklik OK, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi, data yang akan dimasukkan adalah data dari tahun 2012 pada kuartal 1 sampai dengan data pada tahun 2019 di kuartal keempat dengan jumlah observasi adalah sebanyak 32 observasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya ternyata salah memasukkan nilai, apakah salah memasukkan tahun, apakah range dan sampel dari observasi ini bisa dirubah? Bisa. Caranya silahkan klik 2 kali di bagian sini. Ini kita bisa ganti sesuai dengan yang apabila kita tadi ada masalah. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan tampilan work file yang seperti ini, teman-teman bisa buka bagian quick. Kemudian silakan pilih empty group. Kemudian silakan copy data yang teman-teman miliki ya sebelumnya. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masukkan di kolom yang di pojok sebelah atas ini. Sebelah sini, kita V. Di situ ada res 01 dan res 02. Kita X. Apabila kita ditanya mendelete, yes, kita delete saja. Kemudian kita beri nama res 1. Boleh klik kanan. Kemudian di sini ada rename. X1 yang kita miliki tadi adalah ROA. Silakan klik OK dan X2 kita pakai cara yang sama, klik kanan. Rename. Kita beri nama tadi adalah NPF. Sudah selesai. Ini adalah proses kita untuk input data pada FUSE. Kemudian kalau teman-teman sudah ingin mengakhirinya, silakan klik File, di save. Kita save. Saya masukkan di bagian sini. Di sini ini data ICM. Kalau sudah kita save, maka teman-teman sudah mendapatkan data yang akan teman-teman lakukan analisis dengan menggunakan ICM. Sekian dari saya untuk input data. Akan saya lanjutkan video selanjutnya terkait dengan pengujian stasionaritas, pengujian kointegrasi, kemudian pengujian jangka panjang, pengujian jangka pendek, serta materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.